madihamu do damai nasian ibadah mata do cian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali melalui salam firman Tuhan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024. Yang tertulis dari Undang Apostol atau Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Alai diurupi di bata doa uru di sadarion. Bahen na jom do piaum majamitai. Akka na met dohot na gudam. Jaradang adong kuatahon na sudum tuna sinuirakon ni akka panurangi dohot si Musa. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan orang muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan kesaksian daripada Paulus sendiri setelah dia ditangkap dan mengenal Kristus. Bagaimana dia memberikan hidupnya, dirinya dalam memberitakan firman Tuhan. Meski dengan segala konsekuensi, dengan segala risiko yang harus dia tanggung dan dia alami dan hadapi. Cara taruhannya begitu luar biasa. Bagaimana dia dikejar-kejar, bagaimana dia diintimidasi, bagaimana dia dipenjara, dan bagaimana ragam cara untuk menghentikan dia dari orang-orang yang tidak menyenangi. Berita Injil Kristus itu boleh diberitakan, disampaikan kepada banyak orang. Namun bagi seorang Paulus sendiri ternyata tidak ada kata berhenti, sebab dia menyadari bahwa memberitakan Injil itu adalah merupakan hutang yang harus dia bayar sampai dengan akhir hidupnya. Dan satu hal yang dia sampaikan adalah bahwa ketika dia memberitakan Injil bukan dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Tetapi di ayat 22 ini dia mengatakan, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Andalan dia adalah pertolongan Allah. Tanpa Allah dia tidak ada apa-apanya. Tanpa Allah dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Allah dia tidak dapat mengerjakan apa-apa. Karena itu dia menyatakan oleh pertolongan Allah maka dia dapat hidup dan dia dapat memberitakan firman Tuhan. Karena itu bagaimana kita juga dalam kehidupan kita justru menyadarkan kita bahwa kita tidak dapat hidup tanpa pertolongan Tuhan hingga di saat ini, hingga di detik ini. Siapapun kita, bagaimanapun hebatnya kita, bagaimanapun kuatnya kita, ingatlah pertolongan Tuhan. Ingatlah hanya dengan pertolongan dan hanya dengan kekuatan dari Tuhan kita bisa dan dapat melakukan ini dan itu. Jadi bukan dari diri kita sendiri, sehingga kita tidak patut untuk menyombongkan diri dengan segala kehebatan, kemampuan dan kekuatan kita. Oleh karena itu, mari rasakanlah pertolongan Tuhan dalam hidupmu, sehingga seberat apapun, sesulit apapun tantangan itu tidak akan membuat engkau menjadi menyerah dan kalah. Sebab sekali lagi seperti kata Paulus, tapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Kita dapat hidup, kita dapat bekerja, kita dapat melakukan kegiatan kita, aktivitas kita, itu semata-mata adalah karena pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa
dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.